Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya semuanya bisa mau untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dari kita mahasiswa semester 3 Stikes Maharani jurusan keperawatan. Di sini kita nanti akan melakukan kegiatan acara penyuluhan kesehatan ya mengenai tekanan darah rendah. Terus ini sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalan. Nama saya Anissa Nuraini, boleh dipanggil Aini aja atau Mbak Aini. Seenaknya ibu-ibu mau panggil apa. Ini nanti saya sebagai penyampai materinya atau yang presentasi. Kemudian ini silakan. Perkenalkan, nama saya Yunus Yawati, bisa dengan panggil Yuyun atau Mbak Yun. Karena gitu. Perkenalkan, nama saya Cinta Yurida, bisa dipanggil Elida. Perkenalkan, nama saya Agustin Widya Putri, bisa dipanggil Agustin. Saya Andrawati. Orang Perkenalkan, saya Salsabila Regina Elambut Effendi, bisa dipanggil Rafina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya ibu-ibu di daerah pundi niki? Wagir. Purworejo. Oh, Kecamatan Wagir nggih. Nggih. Kula perkenalkan lagi, saya Anissa Nuraini sebagai penyampai materi penyuluhan kesehatan kita pada pagi hari ini, di mana saya harap 30 menit ke depan kita semua akan melaksanakan penyuluhan kesehatan, yaitu 20 menit mungkin penyampaian materinya, kemudian 10 menit nanti tanya jawab dari ibu-ibu sekalian apabila ada yang mau ditanyakan, lalu nanti untuk yang terakhir adalah penutupan acaranya. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu pada ibu-ibu, apakah ibu-ibu bersedia untuk mengikuti acaranya sampai akhir nanti? Baik, terima kasih ya ibu-ibu, mohon kerjasamanya. Jadi di sini kelompok kami akan membahas mengenai hipotensi atau tekanan darah. Saya ingin tanya sebelumnya, ibu-ibu apakah pernah tahu sesuatu tentang tekanan darah? Sebelumnya apakah ada yang tinggi, darah rendah. Sip. Ada yang udah pernah cek tekanan darahnya? Sudah pernah Periksa. Biasanya rata-rata berapa, Bu? 110, 110, 110. Jadi di sini kami 120. Semuanya 110. berarti normal. Ini sekarang kami membahas mengenai hipotensi. Nah, apa hipotensi itu? Hipotensi itu adalah tekanan darah rendah. Nah, sebelum membahas ke tekanan darah rendah, kita akan mengulang dulu mungkin materi IPA-nya dulu, Bu. Tekanan darah itu berasal dari jantung manusia itu, Bu. Kalau dengan semerat ukurannya itu sekepalan tangan kita. Kemudian apakah masih ingat kalau jantung itu ada 4 ruang, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Nah, tekanan darah itu adalah tenaga yang digunakan oleh darah terhadap setiap satuan daerah dari dinding pembuluh dalam jantung. Maksudnya di ruangan jantung itu kan ada 4 ruangan itu tadi ya, Bu. Nah, darah itu saat mengalir ke ruangan satu ke ruangan berikutnya itu ada tekanannya. Nah, itulah yang
nantinya bisa diketahui ukurannya, bisa diukur pakai alat tensimeter itu. Kemudian untuk nilai normalnya tekanan darah itu 110/70, 120/80. Nah, itu angka-angka normal dari tekanan darah. Terus, tekanan darah dapat berubah sepanjang waktu. Jadi tekanan darah itu nggak selalu bisa hasilnya, misal itu hari ini ya. Hari ini ngukur 120/80. Besok karena mungkin habis olahraga atau lagi stres itu bisa tinggi, atau mungkin lagi lemes, lagi agak nggak enak badan itu bisa rendah. Jadi tekanan darah itu bisa berubah-ubah sesuai kondisi tubuh kita. Kemudian untuk pengertian dari tekanan darah rendah atau hipotensi. Jadi hipotensi atau tekanan darah rendah adalah keadaan ketika tekanan darah itu berada di angka normal. Jadi di bawahnya 110/70 atau di bawahnya 120/80. Misalkan angka rendah itu biasanya 90/60 atau di bawahnya itu biasanya. Berikutnya kita akan membahas mengenai tanda dan gejala dari yang dialami oleh seseorang jika mengalami tekanan darah rendah. Tanda dan gejala dari seseorang yang mengalami tekanan darah rendah itu apa aja? Misalkan tahu apa biasanya kalau orangnya lagi tensinya rendah? Pusing, ngantuk. Itu betul banget semuanya. Jadi tanda gejala yang bisa timbul kalau saat tekanan darahnya rendah itu termasuk mata kabur, penglihatan kabur, pusing, udah mengantuk, dikit-dikit ngantuk padahal udah mandi, udah sarapan tapi kok ngantuk. Kayak mangan kudu merem. Anak mari mangan kudu merem. Mana niku malas bergerak. Lek mlaku ora iso jejeg. Nggih. Asik nih kursi. Iya nyala mlaku ora iso jejeg. Mantan niku kebingungan. Kalau dikit-dikit kayak pelupa, dikit-dikit habis mau apa kok dikit-dikit lupa. Itu sakit. Bisa jadi salah satu tanda gejalanya kalau sedang mengalami tekanan darah yang rendah. Selanjutnya ada jenis-jenis dari tekanan darah rendah. Nah, tekanan darah rendah itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor pemicunya sehingga bisa dibagi menjadi 3 jenisnya. Kalau kelompok kami menemukan yang pertama ada hipotensi ortostatik. Wah, apa itu namanya kok susah. Jadi hipotensi jenis ortostatik ini adalah tekanan darah kalau yang disebabkan apabila ibu-ibu sekalian itu sedang melakukan berpindah posisi secara tiba-tiba. Misalnya habis tidur langsung geliyang kayak langsung kaget, langsung geliyang, langsung dingin, gelap, ngoten nggih biasanya. Iya. Jadi itu hipotensi ortostatik disebabkan karena perubahan posisi secara tiba-tiba. Yang kedua ada hipotensi dimediasi neural. Kenapa nih? Namanya susah. Jadi hipotensi jenis dimediasi neural itu adalah tekanan darah yang terjadi saat mempertahankan sebuah posisi terlalu lama. Nah, kalau ini kebalikannya, misalkan apa? Berdiri terlalu lama saat upacara, duduk terlalu lama itu juga bisa Terus yang ketiga ada hipotensi akut atau tekanan darah rendah yang terjadi apabila karena secara tiba-tiba itu faktornya biasanya karena kecelakaan, itu orang kehilangan darah banyak, kemudian ada karena jatuh. Jadi penyebab yang tiba-tiba itu disebut akut. Jadi disebut hipotensi akut. Jadi untuk jenis-jenis hipotensi tadi ada 3, yaitu hipotensi ortostatik,
hipotensi di mediasi neural, kemudian ada hipotensi akut. Lalu apa aja yang menyebabkan terjadinya hipotensi? Ada banyak faktor. Yang pertama, apabila saat ibu hamil, itu ibu hamil trimester pertama biasanya mengalami tekanan darahnya itu rendah. Jadi kehamilan bisa menjadi penyebab dari hipotensi atau tekanan darah rendah. Kemudian yang kedua, jika sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalkan lagi diresepkan obat sesuatu dari dokter, itu bisa menjadi pemicu tekanan darah menjadi rendah. Kemudian yang berikutnya adalah dehidrasi. Jadi kalau ibu-ibu misalkan lagi kegiatan ikut upacara di lapangan atau misalkan lagi senam tapi lupa untuk minum, nah itu dehidrasi. Nah misalkan saat itu juga dicek tekanan darahnya bisa jadi tiba-tiba rendah. Kemudian perdarahan, kalau misalkan kecelakaan atau saat lahiran perdarahan itu biasanya tekanan darah ibu-ibu bisa menjadi rendah. Lalu yang berikutnya dikarenakan karena hormon yang tidak seimbang dan adanya reaksi alergi dari suami. Kemudian berikutnya adalah cara penanganan dan pencegahan dari hipotensi atau tekanan darah ini. Bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya tekanan darah rendah? Kira-kira ada yang tahu Ibu? Kamu makan sate. Betul-betul. Berikutnya, bagaimana cara untuk menangani apabila terjadi kondisi tekanan darah rendah dan bagaimana pencegahannya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengkonsumsi cairan yang banyak. Jadi penanganan dan pencegahan yang dilakukan itu apa? Yang pertama, memperbanyak konsumsi cairan. Jadi menambah konsumsi cairan seperti air putih, atau misalkan ibu itu ada yang tidak suka minum air putih, itu bisa ditambah cairan yang lain seperti minum teh atau jusnya tapi dari buah-buah yang cenderung cair gitu. Sanes kayak jus alpukat niku kan kental, niki jus jeruk. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk mencegahnya? Itu dengan berolahraga secara rutin. Ibu udah ada olahraga rutinnya? Saya pernah olahraga beri saya kira. Bisa, jadi harus disempatkan. Biasanya kan olahraga Jalan-jalan. Hanya sehari ini aku 30 menit aja, apa 15 menit aja cuma jalan. Mungkin Belum yang laku penting rasanya. punya olahraga rutin. lari pagi aku biasanya ini kan. Jadi ibu-ibu semua harus punya olahraga yang rutin, minimal jalan aja tiap harinya 15 menit, atau di rumah aja pemanasan aja. Cuma kalau jangan kayak waktu mau senam itu, nah itu minimal 15 menit aja. Kemudian yang berikutnya, menambah konsumsi protein hewani. Jadi menambah konsumsi protein hewani ini seperti ya daging-daging itu ditambah. Daging terus. Daging-daging mewah. Tapi dalam porsi yang cukup, bukan kurang, bukannya yang setiap hari tempe aja, tahu aja, itu jangan sebaiknya. Karena walaupun sama-sama protein, tempe, tahu itu kan protein ya, sama-sama proteinnya. Yang daging itu protein juga, tapi mereka ini protein hewani, yang satunya dari nabati untuk ditumbuhkan. Jadi tubuh itu membutuhkan keduanya masih. Kemudian menambah konsumsi sayur dan buah yang tinggi zat besi. Ada yang tahu sayuran yang tinggi zat besi itu apa? Ayam. Ibu pun pinter. Tapi dalam porsi yang cukup semuanya. Yang satu panci dia. Kemudian tidak berdiri
tidak berdiri atau tidak duduk terlalu lama seperti yang tadi ya. Penggawean duduk. Lah penggaweanku duduk, Pak. Tidak. Jalan-jalan. Biasanya kepalanya kerasa kan Bu, langsung Cair aja ngatur kok tak kira. langsung lemes kalau duduk terlalu lama. Makane yo kapan aku moro-moro kaya lemes ngedrop. Tadi tenaga moro ngedrop rasa-rasa. Aku lek ngono wis mlaku kono ndak disawahi. Dadi aku wis ya. Asli aku disawahi bang kono disawahi. Ya terus niku. Jadi waktu keadaan itu tekanan darahnya lagi. Jadi untuk menstabilkan ini jangan langsung tiba-tiba. Tapi duduk dulu, tarik nafas. Oke, mantun itu. Jangan langsung mantun itu sampun enggak kerjaannya mengerjakan itu. Mantun itu langsung berdiri. Gitu saya. Nanti Langsung ngambil. terasa biasanya. Atau niku yang terakhir, kalau tekanan darahnya cenderung rendah, jadi tidak perlu untuk diet. Jadi ya normal-normal, masak normal-normal aja garamnya, nggih tidak kebanyakan. Sampun penyampaian materi dari saya mengenai hipotensi atau tekanan darah rendah. Sekarang memasuki sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Saya tanyain langsung ibu mau. Oh, mboten apa-apa. Balik tiba-tiba apa tangan kram kan nggak terasa nggak dingin nggak apa kok moro-moro kayak lemes. Oh, Tadi kan biasanya kan diomongin saat nggak setelah tenang. apa itu? Kerja. Oh, Kerja kan rokok. Gini terus. Jadi kan terus gerak. mantan ibu Tadi kok moro lemes gak kena nih kayak Sekeringat. Sekeringat. enggak ya moro-moro aku wingi moro-moro Joko nggak iso gegem lho Mas dari moro-moro lemes ngono wis kayak gonting nggak iso ngene kok nggak iso mengelak kesemutan. enggak terasa kesemutan ini Oh, bisa lemas. lemes aku ini cek kolesterol cek apa nggak apa-apa normal Berarti itu bisa masuk. iya sih memang moro-moro kan Tekanan darahnya lagi rendah, atau ya itu Bu, mungkin karena kerjanya itu kan terusan ya Bu, lama kan Bu, ya itu jam kerjanya gitu, terus satu pekerjaan terus tiba-tiba mau pindah langsung nggak kuat langsung pindah. Nah, itu bisa jadi dalam keadaan medrop Mas ya. Jadi kalau bisa cara menanganinya pada saat itu ya istirahat dulu sebentar, minum dulu kalau bisa. itu bisa Insya Allah kalau sudah pernah cek kolesterol asam urat niku normal, insya Allah gimana? Insya Allah karena mau ngedrop lagi. kurang gerak tapi pengen gerak Iya. Kan habis satu sebentar dari ya berapa jam gitu ya? lah anak lo gue mau gingin ngono kok Enak-enak duduk. mau gingin Lama. Jadi langsung kesemutan gitu kayak ya. abur gede Karena lama adekku duduk. ki ya lamaan iku mangkel Lamaan loh gue. kaya orang kroso iki mau kadang cenut Langsung cenat-cenut. Itu bisa jadi karena tekanan darahnya rendah, karena sedang mempertahankan dalam satu posisi terlalu lama, yaitu duduk terlalu lama, atau takutnya udah pernah cek asam urat buruk ya saya normal buruk itu takutnya ada asam urat. Itu gejala-gejala ringannya dari asam urat. Tapi insya Allah kalau misalkan sudah pernah cek itu normal, kadar asam uratnya normal, insya Allah nggak karena itu tadi kelamaan kelamaan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak bisa rapi sudah ya makan jalan Jadi semua hal yang baik itu semuanya baik, tapi tidak boleh kalau kebanyakan kelamaan. Ada lagi? kayak segel kayak kandel mbek kelamaan itu Oh, rasanya tebal. Gimana nih Bu? Pas kenapa? anu
iya kaya rasa. Kaya anu gendingan. Iya, telapakane ya. Biasanya habis duduk lama nggih, mantun niku nyobi berdiri langsung nggih. Iya kaya anu ngandel ngono kaya ora krasa apa-apa. Kaya ora krasa apa-apa. Cek kolesterol. Enggak benar. Tapi kok sehat. Enak banget mami. Ikan asin. Waktu sambel. Kakan wak kloto. Kakan wak kloto. Lah iwak ya emoh ya yo. Iwak sapi emoh. Sampeyan tadi wak jane wak jane. Hewan ini. Pakaian hewan kan. Hewan wak kloto. Tapi gini ku nggih garamnya hati-hati. Tangan terlalu asin. Aku lalu asin itu yo biasa dengan ngono lho. Supri ini lah masak orang mana itu. Garep iki, garep asin. Kan parah ini ya lah. Kayaknya boten pareng. Kalau udah Dari kantor kan kami. siang balik harus kakak dulu. Garamnya harus kakak goreng dulu. Dikurangi. Tapi kadang boten eco. Lah ya lah. Kaya anu boten eco Kayak kurang Tambah yo. wak kloto terus ya tambah asin terus. makanannya. Klotoke dibino. Wis bapak lho, ngene iki mah ya mana mbek wak kloto jangan dombogo. Karena tinggi tambah dobre. Jadi ya itu Itu nggih iki lho kok kayak kandel, kayak ewuh to. sampai sini. Sing iki sampai rene iki yo. Di kayak kandel ngono ewuh mlakune ku kayak ewuh. Biasanya ya karena itu gitu. Kalau panas mungkin faktor usia kurang makan makannya juga kalau udah suka yang asin-asin nah itu boten pareng harus dikurangi. Sak minggu ae asin. Jadi untuk mau hidup yang sehat ini semuanya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau udah diobati semuanya mahal. Kalau udah jadi lebih baik mencegah kayak tadi olahraga rutin, makannya olahraga rutin itu Jalan-jalan. berapa kali mbak? Setiap hari harus memiliki olahraga rutin minimal 15 menit. Rutin laku. Jadi kayak peregangan aja di rumah 15 menit. Jadi harus punya olahraga yang rutin tiap hari. Kurangi olahraga. Tapi perlu diingat lagi karena yang tahu kondisi tubuh kita itu ya diri kita sendiri. Jadi ibu-ibu sekalian tahu keadaannya. Kalau misal lagi nggak enak badan itu diatasinya gimana? Misal tidur dulu ya monggo. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah 3 langsung. Sekarang setelah sesi tanya jawab, kita memasuki sesi evaluasi. Jadi evaluasinya itu saya ingin agak ngetes ibu-ibu dari apa yang sudah disampaikan tadi, apakah masih berminat? Wadah lah jalan rek. Siap nggih, kita mulai. Insyaallah. Siap? Yes. Ya, jadi membaca kok Bu. Tekanan darah yang normal berapa? 120. Kalau tekanan darah yang rendah 90. di bawahnya 100. Jadi tekanan darah yang rendah itu di bawahnya 110 per 70. Kemudian untuk tanda gejalanya hipotensi tadi apa saja Ibu? Pusing. Ngantuk.
Pun dino ngantuk. Oh ya kesian. Itu meselen. Kasih anak gue. Iya. Selanjutnya untuk jenis-jenis dari tekanan darah rendah tadi, penyebabnya aja. Yang disebabkan karena apa? Yang pertama tadi Hamil. bisa ya. Saran. Ya. Lalu untuk penanganan dan pencegahannya tadi, yang pertama Konsumsi makanan jagani, besi. yang kedua posisikan kepala lebih tinggi. Tidak berdiri atau duduk terlalu lama. yang ketiga Air putih. Tidak mengangkat beban yang terlalu berat. betul. Berikutnya Minum minimal 8 gelas per hari. betul. Hindari diet rendah seperti garam yang terlalu ketat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Terima kasih ibu-ibu sekalian, kita semua sudah melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan mengenai hipotensi atau tekanan darah rendah. Terima kasih ibu, mbak-mbak sekalian yang sudah mengikuti. Mohon maaf saya Anissa Nuraini dan teman-teman apabila banyak kesalahan dalam pengucapan, kata dan sikap yang mungkin tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya semuanya. Saya Anissa Nuraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.